Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma khususan khusus li hamdi syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirboyo, Syekh Marzuki Dahlan Nirboyo, Syekh Maras Alin Nirboyo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirboyo, Syekh Tahir Marzuki Nirboyo, Syekh Bahrul Marzuki Nirboyo, Syekh Kiai Abdul Aziz Masuk Pajalkuang. Thumma khususan khusus li hadati Syekh Irsyad Rusyid bin Duran Bangai Jaut Farhan Janggur Jamata San Janggur Jamin Janggur Janggur Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'inu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana berkat rahmatnya lah, berkat hidayahnya, berkat kesehatan yang diberikan olehnya, kita mampu untuk mengadakan pengajian rutin kita mampu untuk bermuajahah kembali, untuk berkumpul kembali dalam majelis yang insya Allah penuh barakah ini. Di tengah kesibukan kita, di tengah berbagai kegiatan kita, di tengah hiruk pikuk perkotaan, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di tempat-tempat yang Allah ridai, di tempat-tempat yang Allah janjikan rahmat di dalamnya, tempat-tempat yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni majlis-majlis ilmu, perkumpulan-perkumpulan zikir, tempat-tempat untuk mengaji Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat syafaatnya lah kelak kita semua bisa terlepas dari gonjang-ganjing hari kiamat, di mana hanya syafaat beliaulah kelak yang akan diterima dan mampu untuk diserah terimakan kepada para hambanya, di mana saat nabi-nabi lain tidak mampu untuk menolong kita, di mana nabi-nabi yang lain tidak mampu untuk menolong manusia siapapun, hanya syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan dan yang mampu dan yang diberikan legalitas oleh Allah untuk diberikan kepada umatnya, yakni umat manusia. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pernah bersabda bahwasannya beliau diturunkan, beliau diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak.
innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki, untuk memberikan suri tauladan yang paling baik terkait akhlak. Baik itu akhlak kepada Allah, baik itu akhlak kepada sesama manusia, baik itu akhlak kepada sesama makhluknya Allah, yakni kepada bumi, alam, dan seisinya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu tidak mencontohkan kepada kita supaya kita berpuasa sampai setiap hari bertahun-tahun. Rasulullah tidak menggambarkan bahwasanya muslimin muslimat yang terbaik itu adalah muslimin muslimat yang setiap hari berpuasa, malamnya digunakan untuk tahajud sepanjang malam, kemudian gemar untuk menyedekahkan semua hartanya kepada orang-orang. Tidak. Allah memberikan suri tauladan berupa Rasulullah. Rasulullah itu yang ditonjolkan bukan ibadah nafsiyahnya. Yang Rasulullah tunjukkan itu adalah akhlak kepada sesama manusia. Ya, sebagaimana hadis Nabi tadi bahwasanya innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ibu-ibu, kalau kita mengerjakan sebuah kewajiban, maka selesailah tanggungan kita. Tapi belum tentu ibadah kita diterima. Kita sholat, selama sholat kita itu memenuhi syarat, memenuhi rukun, tidak melakukan perkara yang membatalkan sholat, maka sholat kita sudah dikatakan sah dan kita sudah terlepas dari tanggungan kewajiban untuk sholat. Akan tetapi apakah sholat kita diterima oleh Allah? Belum tentu. Maka apa yang bisa menyebabkan sholat atau amal ibadah kita diterima oleh Allah? Apakah amal ibadah kita dilakukan dengan akhlak? Apakah amal ibadah kita dilakukan dengan budi pekerti yang baik? Maksudnya bagaimana akhlak? Akhlaknya orang sholat itu ketika dia sholat, maka dia tidak memikirkan selain apa yang ia sembah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaknya orang sholat itu dia khusyuk, fokus, tidak memikirkan hal-hal duniawi. Itu akhlaknya orang sholat. Akhlaknya orang sholat sebelum dia sholat dan setelah dia sholat, dia pasti akan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Bajunya yang bersih, parfumnya yang wangi, badannya yang bersih. Itu adalah akhlak-akhlak di mana kita dalam melaksanakan ibadah sholat supaya amal ibadah kita diterima. Allah tidak membutuhkan amal ibadah kita, ibu-ibu. Maka kita gambarkan seumpama kita itu kan tidak, seumpama kita itu tidak butuh terhadap kekayaan dunia. Semisal kita seumpama sudah jadi orang kaya yang nggak butuh beras, kita sudah punya beras banyak, kita nggak butuh motor mobil kita udah banyak. Kita tidak butuh terhadap makanan kita sudah banyak. Kita tidak butuh uang kita sudah banyak. Tiba-tiba ada orang atau ada pegawai kita yang melakukan kewajibannya dalam mengurus perusahaan kita. Ada pegawai kita yang tugasnya memang kewajibannya untuk mengurus perekonomian kita. Kemudian dia tiba-tiba datang kepada kita untuk memberikan setoran bulanan yang jumlahnya 100 juta rupiah. Ketika 100 juta rupiah itu diberikan kepada kita, dan memang nominal yang harus diberikan adalah 100 juta, dan memang 100 jutanya itu full, jelas benar-benar 100 juta, tidak ada kurang satu apapun, sahkah tanggungannya atau sahkah laporan yang ia berikan? Apakah dia sudah terbebas dari tanggungan untuk menyetorkan kepada saya 100 juta? Iya, selesai. Akan tetapi apakah 100 jutanya saya terima? Belum tentu. Belum tentu saya terima. Belum tentu kita terima.
Kenapa? Kita lihat dulu. Oh, kita sudah tidak butuh uang kok. Kita sudah tidak butuh apapun, kita sudah kaya raya. Tiba-tiba ada pegawai yang memenuhi kewajibannya untuk setor kita 100 juta. Kita lihat dulu uangnya itu bersih atau tidak. Dia menyampaikan kepada kita dalam keadaan bagaimana? Apakah dalam keadaan dia itu memang benar-benar menghormati kita, menggunakan pakaian yang bersih, menggunakan pakaian yang memang pantas untuk datang ke tempat kita? Kemudian bagaimana cara dia melaporkan keuangan itu kepada kita? Maka akhlak yang kita lihat bukan lagi tertuju kepada uangnya, bukan lagi tertuju kepada nominalnya, akan tapi bagaimana akhlak dia, bagaimana perangai dia dalam melaporkan keuangan tersebut. Begitu pula kita dalam beribadah kepada Allah. Allah tidak butuh amal kita. Allah tidak butuh sholat, sodakoh, puasa, zakat kita. Tapi Allah ingin melihat seberapa besar akhlak kita, sebagaimana kita meniru baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat kita apakah sudah bisa mencegah kita dari berbagai kemaksiatan? Apakah sholat kita bertabrakan atau berlawanan dengan perilaku kita sehari-hari? Di mana seharusnya orang yang mengerjakan sholat aktif 5 waktu, maka seharusnya hatinya tenang dan tidak melakukan kemaksiatan. Apakah sudah seperti itu? Lah itu akhlak yang Allah lihat. Akhlak yang Allah lihat. Kenapa? Karena Allah tidak butuh terhadap amal kita. Allah tidak butuh terhadap sholat kita. Lah inilah tugasnya Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Lah sekarang yang kita bahas ibu-ibu adalah akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia yang Rasulullah ajarkan kepada kita itu sangat banyak. Rasulullah itu tidak pernah belajar ibu-ibu, dalam artian tidak pernah belajar ilmu kepribadian. Rasulullah tidak pernah belajar terkait permasalahan hal-hal sosial dan yang lain sebagainya. Murni semuanya itu apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah katakan, itu murni adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah dikatakan, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kalau kita memahami isi kandungan dari Al-Quran, maka itu adalah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya akhlaknya Rasulullah? Salah satu akhlaknya Rasulullah itu adalah yang sangat dikenang oleh orang-orang yang hidup semasa beliau, oleh sahabat-sahabat beliau, oleh keluarga beliau adalah Rasulullah itu tidak pernah yang namanya komplain. Tahu komplain ya ibu-ibu ya? Komplain atau komen, jangankan marah. Komplain saja tidak pernah. Selama itu tidak terkait hal-hal syariat, selama itu tidak terkait hal-hal yang melanggar syariat, maka Rasulullah tidak pernah komplain. Jangankan kepada makhluk hidup, kepada makanan saja, Rasulullah itu tidak pernah komen. Rasulullah itu kalau makan ibu-ibu, semisal kok beliau suka atau beliau berkenan untuk memakannya, ketika dirasakan kok memang cocok sesuai dengan lidah beliau, maka beliau makan. Ketika tidak, seumpama kurang asin lah, umpama nasinya blenyek lah, atau apa gimana ada kekurangan dalam makanan tersebut, khalas, selesai, Rasulullah tidak akan memakannya. Sudah cukup. Tidak ada satu patah kata pun keluar dari Rasulullah untuk mencaci itu makanan atau untuk berkomentar kepada orang yang membuatnya. Ketika Rasulullah suka berkenan dimakan, ketika tidak, khalas, selesai. Maka Rasulullah tidak akan memakan. Ini sepele ibu-ibu. Akan tetapi ketika kita bayangkan, kita pikirkan bahwa ternyata kebiasaan kita untuk komen, untuk komplain terhadap orang lain, itu sejatinya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, menyebabkan keretakan hubungan antar sesama tetangga, menyebabkan keretakan hubungan antar sesama saudara, bahkan menyebabkan keretakan hubungan antar anak dan ayah, anak dan ibu, atau bahkan suami dan istri, adik dan kakak. Hanya permasalahan apa? Komplain.
Rasulullah ajarkan kepada kita. Rasulullah itu selama tidak permasalahan syariat, Rasulullah tidak pernah komplain. Semisal Rasulullah itu pernah menyuruh kepada salah satu anak yang beliau asuh, yakni sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini disuruh oleh beliau, disuruh oleh Rasulullah, disuruh untuk mengantarkan sesuatu amanah. Ini barang ini punya si fulan, tolong antarkan segera ke rumahnya si fulan, kemudian kamu balik lagi. Malik bin Anas bin Malik. Kemudian yang namanya anak kecil, ibu-ibu ya, anak kecil, Anas bin Malik ini umur 10 tahun. Disuruh untuk membawa amanah, membawa benda, barang untuk diantarkan ke sebuah tempat. Ternyata di tengah perjalanan, Anas bin Malik ini melihat teman-temannya sedang bermain. Yang namanya anak kecil lupa tujuan aslinya, akhirnya barang tersebut ditaruhlah di pinggir jalan, kemudian dia ikut main bersama teman-temannya. Disuruh siang, ternyata sampai sore Anas bin Malik gak balik lagi, ditunggu oleh Rasulullah. Ini Anas bin Malik kemana? Cuma disuruh nganterin barang, cuma deket aja, tapi kok nggak pulang-pulang? Karena khawatir, bukan karena marah, akan tapi karena khawatir ada apa-apa terkena kepada Anas bin Malik, maka Rasulullah akhirnya menelusuri jalan menuju ke rumah orang yang diamanahi kepada Anas bin Malik tersebut. Di tengah jalan ternyata Rasulullah melihat Anas bin Malik sedang main bersama teman-temannya, kemudian itu barang tergeletak di pinggir jalan. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengendap-endap dari belakang Anas bin Malik yang berumur 10 tahun, kemudian ditutup matanya Anas bin Malik dari belakang, didekapnya tubuhnya Anas bin Malik dari belakang. Anas bin Malik ketika ditutup matanya seperti itu, langsung tahu kalau ini adalah Rasulullah. Tahu dari mana? Tangan siapa yang lebih lembut daripada tangannya Rasulullah? Tangan mana yang lebih harum daripada harumnya tangannya Rasulullah? Tangan Rasulullah itu harumnya melebihi harum minyak apapun, ibu-ibu. Bahkan keringat Rasulullah itu digunakan sebagai parfum, digunakan untuk sebagai minyak wangi bagi keluarga beliau. Rasulullah itu tangannya lembutnya itu lebih lembut daripada sutra. Maka Anas bin Malik ketika memegang tangan Rasulullah, langsung tahu ini tangannya Rasulullah. Tapi apakah Anas bin Malik kemudian langsung melepaskannya? Tidak. Dia berusaha untuk berpura-pura, siapa ini? Siapa yang menutupi mataku? Siapa yang menutupi mataku? Dengan tujuan apa? Supaya tubuhnya Anas bin Malik bergerak-gerak, sehingga bagian punggungnya Anas bin Malik itu bisa bertemu atau bertempelan dengan perutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan lagi ini bisa menyentuh tubuhnya Rasulullah? Kapan lagi ini bisa dipeluk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian ketika beberapa saat sudah, kemudian Anas bin Malik berbalik, kemudian Rasulullah. Apakah Rasulullah kemudian memarahi Anas bin Malik? Tidak. Rasulullah kemudian bertanya, Anas bin Malik, wahai Anas, bagaimana barang yang saya titipkan kepada kamu? Yang saya suruh antarkan ke rumahnya fulan. Oh, siap, Kanjeng Nabi, akan saya antarkan sekarang. Kemudian Anas bin Malik langsung lari, membawa barang tersebut, kemudian diantarkan ke rumah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dari jauh apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah tertawa melihat Anas bin Malik. Tidak. Rasulullah itu selalu seperti itu, ibu-ibu. Selalu tidak pernah kesal terhadap seseorang ketika selama hal tersebut tidak melanggar syariat. Ketika ada hal yang melanggar syariat pun Rasulullah tidak pernah membenci orangnya. Rasulullah hanya membenci perbuatannya. Ada orang yang berzina, maka perbuatannya yang Rasulullah benci, bukan orangnya. Kenapa? Karena orangnya itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibenci itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Terlebih untuk sesuatu yang tidak melanggar syariat. Ketika Rasulullah mampu untuk melakukannya, Rasulullah akan melakukannya sendiri.
Tidak pernah komplain, tidak pernah komen terhadap sesuatu apapun. Tapi kalau kita lihat sekarang, budaya kita, tradisi kita, model kita zaman sekarang, jangankan terhadap keluarga atau terhadap tetangga, terhadap orang yang tidak kita kenal pun, orang yang tidak pernah kita lihat wajahnya sekalipun, kita itu komen, kita itu komplain. Kita lagi lihat video di YouTube, kemudian ada begini, ada begini, ada begini, kita komen. Lihat di Instagram ada kayak gini, kayak gini, kayak gini, kita komen, komplain. Kalau komennya itu memang positif, mendoakan dan yang lain-lain, silahkan. Tapi ketika komplain sesuatu hal yang ketika kita disuruh untuk melakukannya pun belum tentu bisa, maka sungguh perkara tersebut itu bukan sesuatu hal yang baik. Tidak ada gunanya, ibu-ibu. Tidak ada gunanya. Lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam. Komplain terhadap sesuatu hal belum tentu kita bisa melaksanakannya. Komplain terhadap sesuatu hal belum tentu hal tersebut bisa berubah baik, tapi justru malah akan bisa menyakiti orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain, maka hubungan kita dengan orang tersebut bisa retak, bisa putus. Maka betapa bahayanya kalau seumpama kita mentradisikan tradisi komplain dan komen ini. Maka Rasulullah itu pernah ditanya, wahai Rasulullah, ada fulanah, ada seorang perempuan, dia setiap hari puasa, enggak kayak kita. Dia setiap hari puasa full. Kemudian setiap malam dia selalu tahajud, menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud, dengan sholat sunnah. Akan tetapi tetangganya itu tidak selamat dari lisannya, wahai Rasul. Banyak tetangga yang tersakiti karena cuap-cuap dari mulutnya, wahai Rasul. Apa kata Rasul? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan baginya dan dia akan masuk neraka. Kenapa? Loh, sholatnya baik. Ya kan? Puasanya baik. Bahkan berpuasa setiap hari selama sepanjang tahun. Sholat malamnya, sholat sunnahnya baik. Sepanjang malam dia sholat tahajud. Akan tetapi mulutnya tidak bisa dijaga sehingga mudah menyakiti terhadap orang lain. Tetangganya mudah tersakiti oleh lisannya. Maka Rasulullah katakan, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan baginya dan dia akan masuk neraka. Lah kok gitu Pak Ustadz? Kan sudah sholat, kan sudah puasa sepanjang tahun, kan sudah ini dan itu. Dikatakan bahwasanya amal keburukan itu ibarat api yang membakar amal kebaikan berupa kayu kering. Ibu-ibu kalau lihat kayu yang sangat kering, maka dia akan mudah terbakar oleh api. Sedikit demi sedikit api tersebut akan membakar kayu kering tersebut sampai berubah menjadi abu. Begitu pula keburukan, ibu-ibu. Amal kebaikan yang sudah kita lakukan, amal soleh yang sudah kita lakukan, ketika tidak kita jaga dengan menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan makhluknya Allah, maka sedikit demi sedikit keburukan yang kita lakukan itu akan menggerus sedikit demi sedikit, akan memangkas, akan menghabiskan amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ayo mulai dari sekarang sedikit demi sedikit kita tiru akhlaknya Rasulullah. Apa sih akhlaknya Rasulullah? Udah satu aja dulu. Rasulullah itu nggak gampang komplain, nggak gampang komen, nggak gampang ngomongin orang. Bukan nggak gampang, tidak pernah Rasulullah mengkomplain orang lain, tidak pernah Rasulullah membicarakan orang lain, tidak pernah. Ayo sama-sama kita mulai. Saya mengingatkan kepada diri kita sendiri, dari diri saya sendiri, kemudian kepada ibu-ibu jamaah semuanya, ayo mulai dari sekarang, kalau tidak ada hal yang urgent, tidak ada sesuatu darurat, bukan sesuatu hal yang memang dibutuhkan, tidak perlu kita komplain, tidak perlu kita komen, tidak perlu kita bicarakan terhadap orang lain.
ada seseorang tetangga kita orangnya begini, ada orang itu orangnya begini. Selama itu bukan sesuatu hal yang melanggar syariat dan tidak berdampak kepada kemaslahatan sosial, maka tidak perlu dibahas. Maka tidak perlu sekiranya kita bicarakan. Ayo kita jaga lisan kita masing-masing supaya jangan sampai lisan ini bisa menyakiti orang lain, jangan sampai akibat dari sakit hatinya orang lain, amal ibadah kita tergerus habis sehingga berubah menjadi abu, tidak menjadi pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Maulid ini, selain ibadah yang kita lakukan, selain sholawat yang kita berbanyak, yakni ayo kita berpikir sedikit demi sedikit, apa perangai Rasulullah yang belum saya lakukan, apa akhlaknya Rasulullah, teladannya Rasulullah yang belum sekiranya bisa saya lakukan. Salah satunya, paling tidak satu poin ini yang bisa kita ambil dari majelis yang insya Allah barokah ini, bahwasanya Rasulullah tidak pernah komplain, Rasulullah tidak pernah komen, Rasulullah tidak pernah membicarakan orang. Sudah satu poin itu saja dulu. Jaga lisan kita, jaga hati kita, jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan kita membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi tidak enak. Kadang ada ibu-ibu, kadang ada orang tidak dibenci oleh tetangganya, tidak. Tetangganya tidak membenci dia. Cuman tetangganya males kumpul sama dia. Kenapa? Kalau ada perkumpulan, kok ada dia, males dia ngumpul. Kenapa males? Karena males terkena cuap-cuap dari dia. Memang bukan mengejek, memang bukan menghina. Akan tetapi cuap-cuapnya itu Masya Allah. Kadang bikin hati nggak enak sendiri lah. Ini jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Ayo kita introspeksi diri, tidak usah ngurusin omongannya orang, kita urusin omongan kita sendiri. Sudahkah omongan kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian kajian kita pada siang hari ini. Untuk pengumuman, insya Allah, ini mohon doanya, insya Allah akan diadakan Maulid Rasul. Ini acara kita ya ibu-ibu ya. Ini acara di pengajian kita, jadi mohon kerjasamanya yang sekiranya nanti bisa membantu, yang sekiranya nanti bisa mensukseskan acaranya. Ayo kita sukseskan bersama acara kita. Mudah-mudahan acara kita ini benar-benar diridhoi oleh Allah, mendapatkan ridho dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan kita bukan untuk kita bangga-banggaan, oh pengajian kita bikin maulid, bukan supaya kita bisa ini dan itu membanggakan bahwasanya kita itu ada maulidan, bukan. Tujuan kita satu, untuk membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa membahagiakan Rasulullah? Karena kita bisa mengajak orang lain untuk bersolawat. Yang kedua, tujuan kita adalah mengagungkan, memuliakan tamu-tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang hadir di majelis, di maulid, itu sejatinya adalah tamu-tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bertugas untuk menyambut, memuliakan, mengagungkan tamu-tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang kita niatkan ibu-ibu, supaya kita bisa tambah berkah hidupnya, kita bisa tambah berkah keluarganya, kita bisa tambah berkah rizkinya, dan iman Islam kita selalu ditetapkan kepada kita la yaumil qiyamah, sehingga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.